Assalamualaikum. Ini merupakan screening tools untuk dewasa ya, yaitu Nutritional Risk Screening atau NRS 2002. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian screening tools atau alat screening gizi menggunakan NRS 2002. Ini salah satu screening gizi yang juga sering digunakan di rumah sakit untuk mendeteksi apakah pasien itu mengalami malnutrisi atau berisiko malnutrisi atau tidak. Alat screening tools itu banyak ya, ada NRS, SNST, SGA, kemudian MNA, kemudian untuk anak ada strong kit. Nah, itu tergantung rumah sakit masing-masing mau menggunakan yang apa. Kadang rumah sakit juga memiliki modifikasi alat screening tool sendiri yang mereka punyai begitu. Jadi setiap rumah sakit bisa berbeda begitu ya. Nah, ini screening tool untuk NRS 2002. Yang tabel ini ada dua tabel ya. Tabel pertama adalah initial screening, itu screening awal yang berisi 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah is BMI kurang dari 20,5? Apakah IMT atau BMI-nya BMI sama kayak IMT ya, sudah pada tahu ya ini. BMI itu Body Mass Index, kalau IMT indeks massa tubuh ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Is BMI kurang dari 20,5. Nah, dicek pasien tersebut, cek berat tinggi badannya, kemudian cek berat badannya. Nah, di situ akan tahu IMT-nya apakah dia kurang dari 20,5. Yes or no, begitu. Kalau kurang dari 20,5 berarti yes, kalau lebih berarti no. Kemudian, has the patient lost weight within the last 3 months? Apakah ada penurunan berat badan pada pasien selama 3 bulan terakhir, begitu. Nah, ini bisa dijawab yes or no. Apakah ada penurunan pada pasien tersebut? Caranya bagaimana? Ditanya pasiennya, apakah ada mengalami penurunan berat badan selama kurun waktu 3 bulan terakhir? Nggak tahu mbak, nggak pernah nimbang, seperti itu. Nah, itu bisa kita siasati dengan apa? Dengan cara menanyakan kepada keluarga atau kepada pasien apakah terlihat lebih kurus, begitu. Kalau iya berarti kemungkinan yes, ada penurunan berat badan. Kemudian bisa ditanyakan apakah pakaian yang dipakai terasa lebih longgar, terutama pada celana, begitu ya, baju, begitu. Apakah ada rasa yang lebih longgar ketika dipakai. Nah, jika iya berarti ada penurunan berat badan, bisa dijawab yes. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, has the patient had a reduced dietary intake in the last week? Berarti dalam 1 minggu terakhir ini apakah ada penurunan asupan? Nah, itu bisa ditanyakan ke pasien atau ke keluarga pasien yang menunggu ya. Begitu. Kemudian ini yes atau no ya. Kalau ada berarti yes. Kemudian yang keempat, is the patient severely ill? Apakah penyakitnya itu severe ya, parah begitu? Ya, nanti kalian bisa lihat penyakit di pasien seperti apa kondisinya, yes or no. Nah, jadi untuk jawaban dari initial screening ada 4 pertanyaan ini. Jika semua jawabannya no, ada 4 pertanyaan itu no semua, berarti dia tidak berisiko malnutrisi. Nah, berarti dia tidak lanjut ke langkah NCP. Jadi hasil screeningnya itu dia tidak berisiko malnutrisi. Oke, berarti dia mendapatkan diet standar rumah sakit. Oke, berarti kalau salah satu atau salah satu atau beberapa jawaban ada yang yes, berarti kita harus lanjut ke langkah final screening atau di tabel 2. Ya, mari kita lihat di tabel 2 ini. Di tabel 2 itu ada 2 sisi ya. Sisi yang sebelah kiri adalah impaired nutritional status, sisi yang sebelah kanan adalah severity of disease. Nah, impaired nutritional status itu berarti dampak pada status gizi pasien tersebut. Nah, yang baris pertama dilihat apakah status gizinya normal, atau yang kedua, apakah pasien itu mengalami weight loss atau kehilangan berat badan lebih dari 5% dalam 3 bulan, atau
food intake-nya di bawah 50-75% dari kebutuhan normal dalam 1 minggu. Jadi ini ada 2 hal yang kamu nilai. Yang pertama adalah pasien itu mengalami penurunan berat dalam 3 bulan atau pasien mengalami penurunan asupan 50-75% dalam waktu 1 minggu. Bagaimana Bu mengetahui dia turun berat badannya 5% dalam 3 bulan ini? Ya kita bertanya, terakhir nimbang berapa? Sekarang ditimbang lagi berapa? Nah, apakah ada penurunan 5% atau tidak? Kemudian untuk asupan makannya bagaimana Bu cara kita menilai gitu ya? Kita tanya ke pasien, 1 minggu terakhir itu maemnya seperti apa? Apakah ada penurunan? Banyak atau tidak? Begitu ya, kita tanya ke pasien atau ke keluarga pasien yang menunggu. Ya Mbak, biasanya pasien atau keluarga bisa mengira-ngira begitu ya. Ya hanya separuhnya saja yang dihabiskan, atau enggak, biasa saja makannya tetap mau, atau seperti apa. Nah, itu nanti kita nilai. Jika ada penurunan 50-75%, berarti dia masuk mild score atau 1. Ya, kemudian yang kedua ini, jika ada penurunan berat badan 5% dalam 2 bulan terakhir atau indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai 20,5 plus, ya, ini ada plusnya ya. Ini kalau yang ini atau ya bisa salah satu saja. Kemudian plus ada asupan makan hanya 25-60% dari normal selama 1 minggu terakhir. Nah, jadi kondisi penurunan berat badan 5% dan atau BMI-nya antara 18,5 sampai 20,5 plus ada penurunan asupan antara 25 sampai 60%, itu berarti dia masuknya yang moderat atau skornya 2. Kemudian yang severe yang ketiga, ini weight loss-nya lebih dari 15% dalam waktu 1 bulan, berarti cepat banget ya. Sebulan yang lalu itu masih gedut-gedut aja, biasa aja, sekarang udah langsung kurus. Nah, itu pernyataan dari pasien atau keluarga begitu. Kemudian atau BMI-nya kurang dari 18,5, ya ini bisa pilih salah satu. Plus ada penurunan asupannya hanya 0 sampai 25%, berarti kan sangat sedikit sekali asupannya. Nah, begitu ya. Jadi bisa dinilai dari penurunan berat badan atau BMI-nya plus ada penurunan asupan 0 sampai 25% dalam 1 minggu terakhir. Nah, berarti itu dikasih nilai skor 3. Oke, kita skip dulu yang impaired nutritional status, kita lari ke sebelah kanan. Di situ ada severity of disease. Severity of disease itu menilai keparahan dari penyakit ya. Di situ ada mild, ada moderate, ada severe. Nah, ini mild itu contohnya adalah fraktur atau retak pada hip, itu pada pinggul ya, pada tulang begitu ya. Kita bisa generalisasi ke retak atau patah tulang. Kemudian di situ ada acute complication seperti cirrhosis, COPD, chronic hemodialisis, diabetes, dan onkologi. Kemudian ada moderat. Penyakit-penyakit yang moderat adalah penyakit dengan major abdominal surgery. Jadi pembedahan pada abdominal ya, pada bagian perut, pada bagian pencernaan itu ketika di situ ada pembedahan, proses pembedahan, berarti pasien tersebut termasuk dengan moderate score. Skornya 2 gitu ya. Kemudian pasien stroke, pasien dengan severe pneumonia atau pneumonia berat, hematologic malignancy, berarti penyakit-penyakit darah begitu. Kemudian yang severe, penyakit severe itu yang seperti apa? Penyakit yang menyerang kepala ya, head injury atau kepala luka pada bagian kepala. Kemudian ada bone marrow transplantation, berarti transplantasi sum-sum tulang ya. Kemudian intensive care pasien. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang intensive care ya, ICU seperti itu, kita beri severe atau skornya 3. Nah, itu adalah tingkat keparahan dari penyakit. Nah, setelah kita menilai bagian yang impaired nutritional status sebelah kiri dan kita sudah menilai severe
severity of disease sebelah kanan. Nah, kita total skornya. Nah, sebelah kiri ditambahkan sebelah kanan, skornya totalnya berapa? Total skornya berapa? Nah, di sini jika pasien itu usianya lebih dari 70 tahun, skornya ditambah 1. Dari 2 skor tadi, ketika pasien itu lebih dari 70 tahun, skornya ditambah 1. Begitu ya, berarti itu adalah adjusted age atau penyelarasan umur begitu. Nah, kemudian ini ya hasilnya di sini. Jika pasien itu skornya lebih dari sama dengan 3, maka dia nutritionally at risk and a nutrition care plan is initiated gitu ya. Jadi ketika skor totalnya itu lebih dari sama dengan 3, berarti dia beresiko malnutrisi dan harus masuk ke langkah nutritional care plan atau masuk ke langkah NCP ya, assessment, diagnosa, monitoring, intervensi, monitoring, dan evaluasi begitu. Jika skornya lebih dari sama dengan 3. Nah, jika skornya kurang dari 3, kurang dari 3 itu berarti berapa? 1 atau 2 ya. Kalau 3 berarti masuknya di sini ya. Kan ini kan sama dengan 3 ya. Berarti kalau skornya kurang dari 3, yaitu 1 atau 2, berarti dia artinya tidak berisiko malnutrisi dan weekly rescreening of the patient. Berarti kita harus men-screening ulang pasien tersebut seminggu lagi. Berarti selama seminggu ini pasien tersebut tidak masuk ke langkah NCP karena dia tidak berisiko malnutrisi begitu. Ya, ketika dia tidak berisiko malnutrisi, tidak masuk ke langkah NCP atau PAGT, berarti dia mendapatkan diet standar dari rumah sakit. Nah, begitu ya caranya untuk melakukan proses screening menggunakan NRS. Nah, ini adalah formulir screening gizi atau screening tools lainnya, yaitu SGA, Subjective Global Assessment. Subjective Global Assessment itu merupakan screening gizi yang juga sering digunakan di rumah sakit gitu. Formnya seperti ini. Di sebelah sini ada identitas pasien ya, dirawat di ruang mana, nama pasiennya siapa, usia, jenis kelamin, nama dietitiannya siapa, nomor rekam medisnya berapa, tanggal masuk rumah sakit, tanggal wawancara screening ini itu kapan, diagnosa penyakitnya apa, dan preskripsi dietnya apa, ditulis di sini. Nah, kemudian kita masuk ke kuesionernya. Di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama adalah deskripsi, itu berupa pertanyaannya. Kemudian ada jawabannya apa. Nah, dari jawaban itu akan diskor, skor dari SGA-nya. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah berat badan. Berat badan itu BB biasanya berapa? BB biasanya yaitu berat badan pada umumnya pasien tersebut itu berapa gitu ya. Kita kan punya berat badan, saya itu biasanya 54 kilo seperti itu. Saya biasanya 48. Nah, itu diisi. Kalau seandainya pasien tidak tahu, ya kan pasti ada ya pasien yang memang tidak pernah menimbang sama sekali, begitu kita jawab tidak tahu di sini. Kemudian kita jawab juga tinggi badannya berapa. Jika tirah baring diukur panjang badan. Nah, kalau tidak ada alat ukur panjang badan untuk dewasa, panjang badan kan biasanya untuk anak saja ya. Maksimal panjangnya hanya mungkin 1 meter begitu. Kalau tinggi badan tidak bisa diukur pada orang dewasa, pasiennya tirah baring, maka akan bisa diukur ulna atau tinggi lututnya untuk dikonversi ke tinggi badan. Lalu diisi di sini bisa. Kemudian yang kedua, berat badan awal masuk rumah sakit. Nah, berat badan saat ini ya, kita timbang pasien tersebut ketika melakukan screening ini. Berapa kilogram? Kalau dia tidak bisa bangun atau dia tirah baring ya, tidak bisa bangun karena kondisinya kesadaran menurun dan lain sebagainya, kita jawab tidak tahu di sini. Kemudian bisa juga dari ini ya, hasil tidak penimbangan langsung juga boleh, bisa ditanya ini terakhir ditimbang kapan dan beratnya berapa. Nah, itu bisa digunakan sebagai data yang aktual. Kemudian yang kedua, kolom pertanyaan yang kedua ini adalah kehilangan berat badan selama 6 bulan terakhir ya. Rumusnya adalah berat badan biasanya dikurangi berat badan awal masuk dibagi berat badan biasanya itu berapa. Nanti akan keluar persentase. Nah,
Di sini ada 5 pilihan. Tidak ada itu jika tidak diketahui tadi berat badan awalnya tidak diketahui dan pasien ketika masuk rumah sakit juga tirah baring, tidak bisa bangun, tidak bisa diukur berat badan aktual, sehingga kita tidak bisa tahu kehilangan berat badan selama 6 bulan terakhir ya. Maaf, ini tidak tahunya di sini. Nah, di sini adalah tidak ada, berarti berat badan biasa dan berat badan masuk itu sama ya, tidak ada penurunan berat badan. Kemudian di sini ada perubahan berat badan kurang dari 5%. Jawaban yang ketiga ada penurunan berat badan 5-10%. Yang keempat ada penurunan lebih dari 10%. Nah, ini tadi yang tidak tahu di sini. Jika tidak diketahui berat badan sebelum dan sesudahnya tidak diskor ya. Nah, di sini ada skor SGA-nya. Jika berat badan pasien itu penurunannya 5-10%, maka kita centang yang nomor 3, maka kita lingkari yang B di sini. Kalau dia penurunannya lebih dari 10%, berarti kita lingkari yang C di sini ya. Begitu. Kemudian next, perubahan berat badan selama 2 minggu terakhir. Bila pasien tidak yakin, tanyakan apakah ada perubahan ukuran ikat pinggang, apakah ada perubahan ukuran pakaian, kemudian asumsi teman atau saudara atau keluarga melihat menjadi lebih kurus atau tidak. Nah, jika tidak ada perubahan, berarti di sini ya, checklist yang satu nanti di scoring di sini A. Jika tidak ada tetapi berat badan di bawah atau di atas normal. Nah, jadi kita bandingkan berat badan aktual saat ini pasien dengan berat badan idealnya berapa. Ya, kamu kan tahu ya berat badan ideal itu TB min 100 min 10%. Nah, dari situ kamu bandingkan berat badan saat ini dengan berat badan idealnya. Kalau dia lebih atau kurang 10% ya, berat badan aktualnya itu lebih 10% atau kurang 10% dari berat badan ideal, berarti kita dia cenderung ke arah malnutrisi kan, berarti kan. Nah, berarti kita checklist yang kedua ini ya, kita lingkari yang B. Walaupun tidak ada perubahan tapi berat badannya itu malnutrisi termasuknya ya, di atas atau di bawah normal, nah berarti kita checklist yang B. Kemudian ada kenaikan tapi BB belum normal, kita checklist yang B. Nah, malah BB-nya turun ini, yang keempat, berarti kita checklist yang C. Begitu ya. Kemudian asupan makannya seperti apa di sini? Apakah ada perubahan dalam jumlah asupan akhir-akhir ini dibanding biasanya? Nah, ini nanti kita pilih yang mana, kemudian kita checklist juga. Kemudian lamanya dan derajat perubahan asupan makan seperti apa? Apakah perubahannya itu kurang dari 2 minggu atau lebih dari 2 minggu, sedikit atau tanpa perubahan, atau perubahannya ringan sampai sedang, atau tidak bisa makan dan perubahannya drastis. Nah, di sini. Ya, kemudian gejala gastrointestinal. Apakah ada anoreksia? Ya, anoreksia itu tidak nafsu makan ya. Kemudian mual, ada muntah, kemudian ada diare di sini. Nah, jika ya, seperti apa? Ini jika ya dan tidaknya di sini, frekuensinya di sini, dan lamanya di sini. Begitu. Nanti di scoring ya, di scoring di sini. Jika beberapa gejala atau tidak ada gejala dan sebentar-sebentar. Nah, itu berarti A. Jika ada beberapa gejala lebih dari 2 minggu, itu berarti B. Jika lebih dari 1 atau semua gejala setiap hari dan teratur lebih dari 2 minggu. 2 minggu ya, itu berarti C di scoring. Gitu. Kemudian yang keempat, kapasitas fungsional. Ini deskripsi keadaan fungsi tubuh. Ya, apakah aktivitasnya normal atau ringan atau malah tanpa aktivitas, hanya di tempat tidur saja ya, bed rest begitu. Kita berarti berikan C kalau dia bed rest. Kalau masih bisa jalan-jalan seperti itu, ringan ya, kita berikan B di sini. Kemudian penyakit dan hubungannya dengan kebutuhan gizi. Secara umum apakah ada gangguan stres metabolik? Ya, iya atau tidak. Kemudian bila ada, kategorinya yang seperti apa? Nah, ini stres metabolik. Ya, stres metabolik itu tergantung penyakitnya di sini. Ya, rendah itu contoh penyakitnya ini. Sedang contoh penyakitnya ini. Tinggi contoh penyakitnya ini. Gitu. Nanti di scoring. Kemudian, nah ini pemeriksaan fisik ini. Kehilangan lemak subkutan. Nah, ini kalau tidak tahu hasil pemeriksaannya bisa dikosongi saja. Jika tidak ada hasil pemeriksaannya, dikosongi saja bisa.
gitu ya. Apakah ada edema, apakah ada asites, begitu ya, diisi di sini. Kalau tidak ada hasil pemeriksaan bisa dikosongi. Begitu. Nah, nanti dari total skornya A berapa, B berapa, C berapa, nanti di scoring di sini. Gizi baik atau normal jika skor A-nya lebih dari sama dengan 50, gizi kurang berarti bisa bila skor B-nya lebih dari 50, lebih dari sama dengan 50, gizi buruk jika skor C-nya lebih dari 50 persen, begitu ya. Nah, dari sini untuk tadi kan hasil dari screening gizi itu kan hanya beresiko dan tidak beresiko ya. Nah, ini untuk yang A ya, gizi baik atau normal itu yang tidak beresiko. Nah, sedangkan untuk yang beresiko adalah yang gizi kurang atau sedang dan gizi buruk. Ya, jadi B dan C itu berarti dia masuk ke beresiko. Kalau dia hasil dari screening pasien ini adalah A, gizi baik atau normal, berarti dia tidak beresiko. Nah, jadi jika pada screening SGA ini kok hasilnya adalah gizi kurang atau sedang atau buruk, di sini ya yang B dan C ini, berarti dia nanti masuk ke langkah NCP. Begitu ya. Kemudian kita ke screening selanjutnya, yaitu screening SNST. Nah, screening SNST ini Simple Nutritional Screening Tools itu hanya ada 6 pertanyaan ini. Ya, yang pertama, apakah pasien terlihat kurus? Nah, ya atau tidak? Nah, ini nanti Anda yang menjawab, ahli gizi ya. Apakah pakaian Anda terasa lebih longgar? Nah, ini bisa ditanyakan ke pasien. Apakah akhir-akhir ini Anda kehilangan berat badan secara tidak sengaja? Ya, selama 6 bulan terakhir itu apakah ada penurunan berat badan? Itu bisa ditanyakan ke pasien dan keluarga pasien. Apakah Anda mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir? Begitu ya. Kemudian apakah Anda menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang Anda makan? Ya atau tidak? Dijawab begitu. Kemudian yang keenam, apakah Anda merasa lemah, loyo, dan tidak bertenaga? Ya atau tidak? Nah, dari 6 pertanyaan itu di skor semuanya. Di situ jawaban ya itu skornya 1, jawaban tidak itu skornya 0. Kemudian di total skornya, skor 0 sampai 2 berarti dia tidak beresiko malnutrisi. Skornya lebih dari sama dengan 3 berarti dia beresiko malnutrisi untuk lanjut ke langkah NCP. Nah, itu cara mengisi screening gizi yang SNST.